Fenomena transaksi di era digital saat ini membuat semakin banyak cara pembayaran digital. Misalnya, ketika kita membayar pembelian kita di online marketplace, muncul banyak opsi pembayaran. Tidak hanya transaksi daring, transaksi luring yang dilakukan di berbagai toko pun saat ini telah memungkinkan konsumen untuk melakukan pembayaran digital dengan berbagai cara. Pembayaran menggunakan debit card, kredit card, dan transfer bank baik untuk transaksi daring dan luring mungkin sudah merupakan pemandangan umum. Akan tetapi, bagaimana dengan berbagai opsi pembayaran lain yang semakin banyak sekarang ini? Apakah kalian yakin sudah memahami semua channel pembayaran tersebut? Pada bagian berikut, kita akan coba membahas berbagai channel pembayaran yang perlu teman-teman kenal lebih dalam. Channel pembayaran yang pertama adalah e-debit dan e-kredit. Virtual card atau e-debit atau e-credit card adalah debit dan kredit card tanpa wujud fisik yang memungkinkan pemilik kartu untuk membayar transaksi online tanpa memberikan informasi dari kartu debit utama. Pada transaksi dengan virtual card, pemilik kartu akan memasukkan nomor kartu yang dibuat secara random oleh sistem penerbit kartu, di mana nomor kartu tersebut akan kadaluarsa dalam jangka waktu tertentu. Situasi ini memberikan jaminan keamanan lebih bagi pemilik kartu, di mana nomor kartu kredit atau debit utama yang ia gunakan tidak tersimpan pada online marketplace di mana ia bertransaksi. Jika ada situasi di mana online marketplace tersebut menjadi korban hacker, maka data kartu kredit yang ia miliki tidak akan diperoleh oleh hacker tersebut. Channel pembayaran yang kedua adalah e-money. Bagaimana jika Anda ingin bertransaksi menggunakan kartu seperti kartu kredit dan debit, tetapi Anda khawatir jika menggunakan kartu tersebut di banyak merchant dapat berpotensi meningkatkan peluang kebocoran data? Atau jika Anda hanya ingin bertransaksi dalam jumlah kecil dan enggan mengetikkan nomor PIN? Berbagai bank di Indonesia menawarkan e-money sebagai solusi atas hal ini. E-money adalah alat pembayaran di mana nilai uang tersimpan secara elektronik dalam media chip. Karena berbentuk kartu, penggunaan alat ini untuk pembayaran tidak membutuhkan jaringan internet. Perbedaan menggunakan e-money dibandingkan kartu debit adalah pada penggunaan e-money, pengguna kartu harus mengisi saldo e-money melalui transfer dari rekening bank yang dimiliki. Sedangkan pada penggunaan kartu debit, kartu sudah langsung terhubung dengan rekening bank pengguna kartu. Walaupun terlihat merepotkan, mekanisme ini memiliki keunggulan, yaitu keamanan. Karena jika e-money hilang, dicuri, atau diduplikat, nilai uang yang hilang hanya nilai yang ada pada e-money dan tidak berdampak pada nilai uang yang ada di rekening bank. Hanya saja, keunggulan itu juga menciptakan risiko, yakni hilangnya fisik e-money menyebabkan pemilik tidak dapat memperoleh kembali saldo yang ada pada kartu. Channel pembayaran yang ketiga adalah e-wallet. Penggunaan e-wallet semakin populer di Indonesia beberapa tahun terakhir seiring dengan meningkatnya transaksi perbelanjaan online dan cashless payment. Banyak orang menyebut layanan yang sebenarnya adalah e-money sebagai e-wallet. Apakah keduanya sama? Tentu tidak. E-wallet adalah alat pembayaran di mana nilai uang tersimpan pada server internet, tepatnya pada akun yang dimiliki pengguna e-wallet. Keunggulan utama e-wallet adalah kepraktisan. Aplikasi e-wallet praktis untuk dibawa dan pengguna dapat menggunakannya dengan mudah karena aplikasi ini diinstal pada smartphone, sehingga mengurangi kelupaan membawa e-wallet. Saldo e-wallet juga tersimpan pada server, sehingga kehilangan smartphone atau terhapusnya aplikasi tidak akan membuat pemilik e-wallet kehilangan nilai saldo. Pemilik dapat memperoleh kembali saldo tersebut dengan login pada aplikasi e-wallet di smartphone lain dan memenuhi syarat yang diminta. Penggunaan e-wallet untuk pembayaran tentunya membutuhkan koneksi internet karena nilai uang tersimpan pada server internet. Risiko keamanan yang harus diperhatikan saat penggunaan e-wallet yaitu banyaknya orang yang mengetahui nomor akun e-wallet yang kita miliki. Hal ini disebabkan karena e-wallet di Indonesia menggunakan nomor HP sebagai akun e-wallet. Dan nomor HP seorang individu cenderung menyebar luas pada jaringan pertemanannya. Kemudian, nomor akun e-wallet pun menjadi lebih mudah diketahui.
Hal ini tentunya berbeda dengan nomor rekening bank atau nomor kartu kredit yang hanya disampaikan oleh pemilik alat pembayaran tersebut ketika pemilik akan melakukan transaksi. Seorang hacker dapat memanfaatkan informasi ini untuk memperoleh akses pada akun e-wallet. Maka dari itu, terdapat term dan condition yang perlu teman-teman perhatikan dalam menggunakan alat pembayaran. Yang pertama, saldo dalam e-wallet dan e-money hanya dapat digunakan membayar tagihan pada merchant terkait dan tidak dapat diuangkan kembali. Yang kedua, ada ketentuan tentang saldo maksimal pada akun dan ketentuan nilai minimal maksimal tiap transaksi yang tergantung pada tiap e-wallet. Yang ketiga, saldo yang tersimpan bukan simpanan, jadi tidak termasuk dalam perlindungan simpanan bank dan tidak ada bunga. Yang keempat, ada beberapa e-wallet yang menerapkan biaya administrasi untuk transaksi menggunakan e-wallet. Ada juga potongan lain yang mungkin diterapkan oleh penyedia jasa e-wallet. Dan perhatian term dan condition lain yang relevan yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, itu dia 3 contoh channel pembayaran yang sudah teman-teman kenal lebih dalam dan juga term and condition yang perlu teman-teman perhatikan.